Diduga karena salah menginjak pedal gas, sebuah truk menyeruduk gerobak pedagang ketupat sayur dan pagar rumah warga di kawasan Tanah Abang, Jakarta pagi tadi. Peristiwa ini menyebabkan seorang wanita lansia pelanggan ketupat sayur tewas mengenaskan akibat terhimpit truk dan pagar rumah. Kencangnya hantaman juga mengakibatkan gerobak ketupat sayur dan pagar rumah warga hancur berantakan. Menurut pemilik rumah, pengemudi hendak memindahkan truk dari parkiran toko di seberang lokasi kejadian. Namun tiba-tiba truk melaju dengan kecepatan tinggi dan baru berhenti setelah menghantam pagar rumah. Tukang ketupat sayur, biasa setiap pagi depan rumah saya. Ya. Nah di situ ada truk ekspedisi, arahnya kepalanya udah ke sini. Nah mungkin dia antara mau ngegas sama ngerem mungkin salah, ketuker kali. Kenceng nabrak di sini. Di sini ada tukang ketupat sayur, ada tukangnya, ada ibu-ibu, nenek-nenek lagi duduk makan sama tukang gojek banget. Mungkin itu kan turunan tuh. Kepalanya di depan, udah arah mau keluar. Mungkin antara gas sama rem dia ketuker kali kan. Pasca kejadian, truk beserta pengemudinya telah diamankan petugas kepolisian. Sementara korban meninggal dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sempat terkendala teknis saat transit di Turki, tim All England Indonesia akan mendarat di Indonesia pukul 8 malam ini. Ratusan pedagang di pelelangan ikan Banda Aceh mengamuk memprotes petugas yang menginjak makanan. Setelah viral di media sosial, dukun pengganda uang dari Bekasi ditangkap polisi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi kepulangan tim All England Indonesia. Sedianya kontingen Indonesia dijadwalkan mendarat pukul 6 sore ini, namun mundur lantaran terkendala teknis saat transit di Turki. Kepulangan tim All England Indonesia ke tanah air terhambat. Akibat kendala teknis di Bandara Istanbul, Turki, kontingen harus tertahan selama 2 jam dari jadwal semula. Kabar tersebut disampaikan PBSI lewat akun media sosial mereka Senin pagi. Tim yang dijadwalkan tiba di Indonesia sekitar pukul 6 sore, diperkirakan baru akan tiba pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kegagalan tim Merah Putih berlaga di kompetisi bulu tangkis internasional All England 2021 di Inggris menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Meski demikian, kepulangan ke tanah air yang lebih cepat tetap disambut positif para atlet. Kepulangan kita ya, akhirnya kita bisa pulang dengan cepat, nggak perlu isolasi lama lagi. Ya semua pihak yang udah ngebantu ya, terima kasih sih udah ngebantuin kami di sini. Karena di sini juga kita kan nggak ngapa-ngapain juga gitu loh. Buang-buang waktu juga, jadi mending kita pulang ke Indonesia bisa latihan lagi di Indonesia. Laju tim bulu tangkis Merah Putih yang berlaga di All England 2021 dijegal dan dipaksa mundur karena terhambat aturan protokol kesehatan. Badan Bulu Tangkis Dunia BWF dan Kementerian Kesehatan Inggris meminta tim isolasi mandiri setelah panitia menemukan penumpang di pesawat yang dinaiki skuad Merah Putih terkonfirmasi positif COVID-19. Menpora Zainuddin Amali angkat bicara terkait nasib para tim pebulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur dari gelaran All England 2021. Menpora mengklaim Federasi Bulu Tangkis Indonesia atau BWF tak bersikap profesional, tidak transparan dan diskriminatif terhadap tim Indonesia. Menpora menyatakan terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan BWF, hingga Menpora meminta BWF tidak buang badan atau melemparkan masalah ini kepada pemerintah Inggris.
dan BWF diskriminatif. Itu boleh ditulis itu. Karena cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu. Oleh karena itu kami sangat kecewa atas perlakuan ini dan BWF tidak boleh buang badan berlindung pada aturan yang ada di negara Inggris. Selain Menpora, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari juga mengungkapkan kekecewaannya terkait insiden ini. Kalau peraturan protokol kesehatan itu pasti dijalankan oleh setiap negara. Tapi BWF tidak boleh melempar tanggung jawabnya kepada pemerintah Inggris. Kenapa? Karena ketika atlet kita yang sudah divaksin, yang sudah di PCR sebelum berangkat dan di PCR pada saat landing dan bahkan sudah bertanding dan tiba-tiba diberhentikan, dikeluarkan dari pertandingan, bahkan pada saat yang disampaikan Pak Menpora tadi tidak diperkenankan untuk masuk bus atau bahkan masuk lift. Apakah oleh pemerintah Inggris? Bukan, tapi oleh panitia. Ketua Tim Olimpiade Indonesia melaporkan insiden yang menimpa tim Indonesia kepada Komite Olimpiade Asia dan Komite Olimpiade Internasional agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rafiki Sibarani, Jaka Samsa, dan Nanda Gautama, iNews melaporkan. Pemirsa, modus baru pencurian menimpa sebuah rumah mewah di kawasan Jakarta Barat. Pencuri berkedok sebagai tukang yang menerima pesanan untuk membongkar isi rumah. Beberapa saat sebelum dirampok, rumah mewah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini dalam kondisi rapi dan lengkap dengan berbagai perabotan serta hiasan. Kemudian usai dirampok, kondisi di dalam rumah menjadi porak-poranda. Perampok mencuri ubin marmer, kusen, tiang penyangga atap, dan lampu hias. Diduga rumah ini dirampok oleh sejumlah orang yang mengontrak rumah ini. Petugas keamanan dan warga sekitar tidak mencurigai aksi para perampok ini. Mereka mengira rumah ini memang sedang direnovasi. Aksi perampokan diperkirakan terjadi selama 2 pekan. Ya kayak orang kerja proyek begitu biasa, maksudnya nggak mencurigakan begitu. Ya pokoknya orang kalau ngeliat samanya kerja proyek lah, konservatif ya, ngobrol ya biasa yang kerja juga. Berapa lama, Bang? Sekitar 2 mingguan. Oh, 2 mingguan ya, Bang? Pas ketahuan ya, gua tahu datang polisi aja. Oh, datang polisi tiba-tiba. Iya. Bang, ini rumah kosong udah berapa lama sih, Bang? Lama, udah lama sekali nih. Setahun ada, Bang? Ya setahunan lebih ya. Oh, setahun lebih. Polisi menangkap 3 terduga pelaku dan memeriksa sejumlah saksi. Kini para pelaku masih dalam pemeriksaan intensif polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di rumah mewah lokasi perampokan, kita terhubung dengan rekan kami Mahathir Muhammad di lokasi. Mahathir, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Ya, Stephanie dan April, untuk kondisi terkini di rumah mewah di Jalan Kedoya, Jakarta Barat. Saat ini kami mencoba masuk tadi bersama dengan beberapa rekan-rekan media yang lain. Kami akan menunjukkan kepada Anda gerbang saat ini yang saat kami tiba pun masih tertutup dan saat ini masih tergembok ya, Stephanie dan April. Kami tidak bisa membukanya, saya mencoba untuk mendorong. Dan tadi tangan kami sempat masuk ke dalam, memang posisinya sudah digembok. Jadi kami pun tidak masih bisa masuk ke dalam. Dan kami sempat melihat tadi ke selai memang agak bisa melihat ke dalam, ini tidak ada orang sama sekali yang menjaga. Namun saya akan menunjukkan kepada Anda, Stephanie dan juga April, bagaimana kondisi rumah yang saat ini sudah ditutup ini dan memang sudah dilucuti beberapa furnitur dan juga materialnya oleh 3 orang pembongkar yang disuruh dan yang sebelumnya sudah akan menyewa dari rumah ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda, juru kamera kami juga Leman akan menunjukkan kepada Anda, Stephanie dan April. Kami ada sedikit sisi sela yang bisa kami tunjukkan kepada Anda, beberapa
kusen atau juga lantai yang kami lihat dari luar ini saat ini sudah tidak ada ya, Stefani dan April. Kalau kami melihat dari sisi luar pagar, karena kami tidak masuk karena pagar juga masih digembok. Ini ada, kalau kami melihat ada tangga satu. Tangga ini sepertinya masih bagus ya, masih rapi juga, masih berdiri. Tangga itu kalau kami lihat sepertinya memang tangga untuk yang mengambil beberapa kusen-kusen atau beberapa peralatan atau material yang berada di atas. Kalau kami melihat sekilas, posisinya saat ini kalau lantai, marmer, apapun itu furnitur saat ini sudah tidak ada. Yang cukup memberhentikannya di lantai 2, April dan Stefani. Dapat lihat di layar Anda, itu ada beberapa ruangan yang memang tadinya kalau kami duga awalnya adalah seperti pintu atau juga jendela yang ada kusennya. Saat ini pun kondisinya sudah seperti dilihat Stefani dan juga April, sudah tidak ada atau bahkan terlihat bolong. Dan bahkan kami melihat ada mungkin sisa bata atau batu bata yang memang sudah baru dibongkar. Ini terlihatnya juga batu batanya masih cukup berwarna orange ya. Jadi maksudnya kelihatannya memang kayak baru dibongkar, jadi belum terlihat kotor sama sekali. Kalau di bagian 2 kami tidak melihat sama sekali adanya kusen, tralis, kayu-kayu yang menghalangi pintu atau lantai 2 itu cukup parah menurut kami. Nah, kalau pintu di garasi saat ini masih ada. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa saksi memang yang berkatan dari rumah warga, namun tadi kami mencoba untuk berbincang mewawancarai, mereka masih belum berkenan. Namun untuk tadi keterangan beberapa dari warga, memang pengerjaannya seperti yang disampaikan sebelumnya, memang benar sekali 2 minggu lamanya pengerjaan dilakukan. Mereka masih mengira memang karena ada renovasi atau memang sesuai permintaan dari pemilik rumah. Namun ternyata kalau sesuai modus ini memang kalau disampaikan oleh Mapolres Jakarta Barat, modusnya yang cukup unik, di mana memang kalau pencurian rumah mewah, barang-barang mewah pasti diambil, namun ini material, furnitur yang diambil-ambil. Dan kalau aktivitas selama 2 pekan yang memang disampaikan oleh saksi yang berada di sebelah rumah, ini memang kurang lebih selama 2 pekan sudah ada kurang lebih keluar masuk mobil ya, kendaraan pick up seperti itu, Stefani dan April. Jadi ada kendaraan pick up yang keluar masuk, dan di beberapa hari terakhir baru ada kendaraan besar seperti truk atau truk yang sudah masuk ke dalam mengambil beberapa material yang mungkin cukup besar menurut saya. Dan kalau kami saat ini pun melihat kalau tulisan dari di rumah ini ternyata dijual, Stefani, dan ini ada kontak marketingnya. Jadi kalau modus operandusnya kalau memang disampaikan oleh Mapolres Jakarta Barat, jadi rumah ini awalnya disewakan. Habis itu ada yang menyewa. Ketika ada yang menyewa, pemilik rumah ini mencoba mengontak atau menghubungi dari yang menyewa dari pemilik rumahnya. Namun ternyata tidak bisa dihubungi. Ketika tak tiba pemilik rumahnya datang melihat rumahnya sudah kosong, sudah dilucuti dari material-materialnya, sudah diambil-ambilin dari ubinnya, dari kusen yang kami bisa tunjukkan kepada Anda, Stefani. Seperti inilah keadaannya. Namun kalau keadaannya memang kalau tadi kami tanya kurang lebih sudah 1,5 tahun ya, rumahnya kosong seperti itu. Dan Stefani juga kalau menurut dari Mapolres Jakarta Barat saat ini pun, kalau ditetapkan sebagai tersangka, saat ini memang masih ada 2 orang ya yang masih dikejar. Dalam arti dikejar ini adalah yang menyuruh dari 3 orang yang membongkar ini. Jadi mereka meminta dari orang yang untuk membongkar, ada 3 orang, mereka hanya disewa untuk membongkar rumah. Namun yang menyuruhnya atau otaknya atau dalangnya ini masih dicari oleh Mapolres Jakarta Barat, dan kami akan terus tunggu update dari Mapolres Jakarta Barat kepada Anda, dan nanti kami akan terus kabarkan kepada April dan juga Stefani dan juga pemirsa. Kembali ke studio. Terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Pemirsa, setelah viral di media sosial, dukun pengganda uang dari Bekasi ditangkap polisi. ID Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.